ワールドカップに出場するだけの力はあると思いますし、今なかなか練習の時間が取れてないところもあると思いますが、Today, two strikers was Wishihao and Liming players. Bak teman seperjuangan, timnas Jepang tak sekedar lawan, tapi justru jadi penolong. Dua rival berat kini hanya bisa gigit jari, melihat bagaimana Jepang bisa jadi jembatan emas bagi Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Siapa sangka keputusan berani pelatih Jepang Hajime Moriyasu menurunkan tim lapis kedua justru membuka jalan lebar bagi Garuda. Strategi ini bukan cuma jadi angin segar, tapi bisa jadi penentu sejarah Indonesia lolos ke Piala Dunia. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan bertamu ke markas Jepang pada laga pamungkas grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedua tim dijadwalkan saling berhadapan pada 10 Juni mendatang di Suita City Stadium. Jepang sendiri sudah memastikan tiket untuk tampil langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 mendatang. Kepastian itu terjadi usai mereka berhasil memuncaki klasemen sementara grup C di kualifikasi putaran ketiga. Samurai Biru yang mengoleksi 20 poin di posisi teratas bahkan sudah tidak mungkin lagi digeser tim lain. Dengan demikian, dua laga tersisa yang akan dimainkan pada Juni mendatang tak lagi berdampak apapun bagi pasukan Hajime Moriyasu. Situasi tersebut coba dimanfaatkan sang pelatih untuk menurunkan tim pelapis. Alasannya, tentu Jepang ingin menyimpan para pemain inti mereka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama cedera. Selain itu, menurunkan para pemain baru di dunia laga terakhir adalah untuk memberikan kesempatan serta melihat potensi pemain yang ada dalam tim. Harapannya, kita bisa mendapatkan pemain baru yang mampu menunjukkan performa berbeda. Mereka mesti baik dalam menyerang maupun bertahan, ujar Hajime Moriyasu dilansir Sanspo. Tak hanya itu, dua bintang andalan Jepang dipastikan absen. Lagi-lagi keberuntungan seolah berpihak pada merah putih. Menurut laporan dari media Jepang Hochi News, timnas Jepang mungkin tidak akan diperkuat oleh dua pemain yang bermain di Eropa dalam dua pertandingan terakhir grup C pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain tersebut adalah winger dari Brighton and Hove Albion, Kaoru Mitoma, dan penyerang Stade Reims, Junya Ito. Mitoma telah melewatkan 2 dari 4 pertandingan terakhir yang dihadapi Brighton and Hove Albion akibat masalah pada tumitnya. Di sisi lain, Ito mengalami cedera pada pergelangan kaki kiri. Untungnya, situasi ini sejalan dengan rencana pelatih Jepang Hajime Moriyasu yang memang ingin mengistirahatkan beberapa pemain kunci, mengingat timnya sudah memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026. Namun dengan kondisi ini, Jepang tetap harus mempersiapkan strategi yang matang untuk menghadapi kedua tim tersebut. Keberpihakan Jepang yang seakan batu skuad Garuda membuat panas media Cina. Mendengar kabar karena Jepang turunkan tim lapis kedua dan kehilangan pemain inti, publik Cina melalui media lokalnya 163.com menganggap bahwa hal itu dapat membahayakan tim nasionalnya. Dalam laporannya, 163.com khawatir apabila Jepang tidak tampil dengan skuad utama, maka itu akan memberikan keuntungan kepada timnas Indonesia. Seperti diketahui, seluruh tim telah memainkan 8 pertandingan di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Di grup C, Jepang menjadi satu-satunya tim yang telah memastikan tiket menuju Piala Dunia 2026 sebagai pemuncak klasemen 20 poin. Meski masih menyisakan 2 pertandingan lagi, satu tiket otomatis ke Piala Dunia 2026 sebagai runner-up grup C akan diperebutkan oleh 3 tim yakni Australia dengan 13 poin, Arab Saudi dengan 10 poin, dan Indonesia 9 poin. Dengan Bahrain 6 poin dan Cina 6 poin yang berada di posisi 2 terbawah klasemen sudah tidak memiliki harapan finish di posisi runner-up. Meski demikian, mereka masih punya peluang lolos ke putaran kualifikasi berikutnya apabila mampu menempati posisi 4 besar di klasemen akhir. Apakah tim nasional Cina dalam bahaya? Tulis judul dalam artikel yang dimuat 163.com. Jepang saat ini tengah melatih pasukannya, namun pemain inti Eropa absen dan bisa saja memberikan poin bagi Indonesia. Ini jelas akan menjadi berita yang sangat buruk bagi timnas Cina.
Pasalnya, Jepang akan bertanding melawan Indonesia di kandang sendiri pada laga terakhir putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika Indonesia bisa mendapatkan poin dari Jepang, situasi tim nasional Cina akan menjadi lebih pasif. Sebelumnya, pelatih Jepang memang ingin timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026, sebuah dukungan moral yang kini mulai terasa dampaknya. Sosok yang dikenal sebagai arsitek timnas Jepang itu sempat mengeluarkan pernyataan yang memicu perbincangan usai pertandingan melawan Indonesia pada 16 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Menurut saya, Indonesia punya kualitas pemain yang layak lolos ke Piala Dunia, ujar Moriyasu kala itu setelah pertandingan di Jakarta. Pernyataan tersebut bukan basa-basi. Meski Jepang saat itu sudah mengunci posisi puncak klasemen grup C dengan skor sempurna, Moriyasu mengaku terkesan dengan semangat dan kualitas yang ditunjukkan para pemain Garuda. Terutama setelah Indonesia mencetak hasil mengejutkan dengan menahan imbang dua kekuatan tradisional Asia, Arab Saudi dan Australia. Namun, bukan hanya hasil yang jadi sorotan Moriyasu. Ia memahami betul tantangan besar yang dihadapi pelatih saat itu, Shin Tae-yong, terutama dalam membentuk kekompakan tim dari banyaknya wajah baru hasil proses naturalisasi. Itu sulit bagi skuad untuk berlatih karena waktu persiapan sempit. Namun terlepas dari itu, Shin Tae-yong melakukan tugasnya dengan baik, puji pelatih timnas Jepang itu. Ia pun menyarankan agar federasi dan pemerintah terus mendukung program naturalisasi dengan menyaring pemain keturunan yang benar-benar berkualitas. Menurutnya, timnas Indonesia memiliki kans lolos ke Piala Dunia yang sangat besar. Jika federasi dan pemerintah juga terus melakukan naturalisasi, kemudian mendapatkan pemain berkualitas, saya rasa kans lolos ke Piala Dunia akan lebih besar di masa depan, ungkap Moriyasu. Kini, dengan dua laga krusial tersisa menghadapi Cina dan Jepang, seluruh mata tertuju pada perjuangan skuad Garuda. Energi baru, semangat juang, dan strategi yang mulai matang membuat Indonesia kini tak bisa dipandang sebelah mata. Melihat perkembangan ini, ramalan Moriyasu bukan lagi sekedar opini. Ia melihat sesuatu yang kini mulai terlihat nyata, Indonesia sedang menuju pentas Piala Dunia. Sekarang semuanya tinggal soal konsistensi. Jika federasi terus mendukung dengan visi jangka panjang, bukan tak mungkin bendera merah putih akan berkibar di panggung terbesar sepak bola dunia. Seakan makin optimis, Patrick Kluivert mulai intip peluang timnas Indonesia mengantar timnya merebut tiket langsung Piala Dunia 2026. Untuk meraih tiket langsung, Indonesia harus mengakhiri babak grup di posisi 2 besar. Satu-satunya cara adalah meraih 2 kemenangan laga sisa melawan Jepang dan Cina sambil berharap Australia dan Arab Saudi terpeleset. Kesempatan selalu ada, tetapi situasi sulit ya tergantung hasil Australia juga, kata Patrick Kluivert kepada wartawan di Stadion GBK Selasa 25 Maret. Saat ini, target paling realistis timnas Indonesia adalah mengakhiri babak grup di posisi 4 besar untuk melanjutkan kiprahnya ke ronde 4. Masih ada 2 tiket plus 1 playoff buat tim yang tampil di ronde 4. Garuda akan melawan Cina dan Jepang pada 2 laga terakhir. Laga melawan Cina akan digelar di Jakarta pada 5 Juni, lalu melawat ke Osaka untuk menghadapi Jepang pada 10 Juni. Tetapi memang kami ingin lolos ke Piala Dunia 2026, meski tak langsung bisa lewat ronde keempat dan kami akan fight mati-matian ke situ, ujar Kluivert. Ketika rival gelisah dan dukungan datang dari arah tak terduga, Garuda sudah tak sekedar bermimpi. Ini saatnya terbang tinggi menembus langit Piala Dunia 2026.